Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang mempertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan dan juga bulan yang penuh ampunan. Salawat serta salam semoga kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa merindukan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sejenak kita tarik napas dalam-dalam. Perlahan kita hembuskan. Kemarin kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh rasa gembira, menanti buka puasa pertama dan juga sholat tarawih pertama. Tapi sekarang kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Seakan-akan kemarin kita meneguk air pertama saat berbuka, kemudian juga kita duduk bersama dengan keluarga, tertawa, serta menikmati kebersamaan. Tapi lihatlah, hari-hari itu hampir selesai. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kita tidak tahu gitu, apakah bulan Ramadan ini akan menjadi bulan Ramadan terakhir kita. Saudara-saudaraku, jika ini benar-benar bulan Ramadan terakhir kita, bagaimana dengan perasaan kita? Apakah kita sudah memanfaatkannya dengan baik, ataukah bulan Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita dengan sebuah rasa penyesalan saja gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, masih memberikan satu kesempatan terakhir, yaitu 10 malam terakhir. 10 malam dengan penuh harapan untuk kita semua gitu. Di mana di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 3 yang artinya Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu artinya lebih dari 83 tahun. Usia yang bahkan belum tentu untuk kita capai gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Hanya meminta kepada kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam satu malam saja. Di mana satu malam tersebut itu bisa mengubah takdir kita, dengan satu malam itu bisa menghapus segala dosa-dosa kita gitu. Kemudian dengan satu malam tersebut juga bisa menjadi jawaban atas segala doa-doa yang telah kita panjatkan, baik yang belum terjawab gitu. Tapi apakah kita benar-benar menginginkan malam tersebut? Nah, terus bagaimana kita bisa meraih malam Lailatul Qadar? Yang pertama yaitu dengan menghidupkan malam dengan penuh ibadah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan saat kita sujud di malam hari, bayangkan sujud tersebut sebagai sujud terakhir kita hidup di dunia. Kemudian bayangkan sujud tersebut ini akan membawa kita kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Qur'an lebih dalam dan juga lebih memahami makna dan juga kandungannya dengan hati yang benar-benar menyesal akan segala perbuatan dosa dan maksiat yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Kemudian yang kedua yaitu dengan berdoa dengan sepenuh hati. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Aisyah radhiyallahu anhu, Allahumma inni afu tuhibbul afu fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai pengampunan, maka ampunilah aku.
Bayangkan ini sebagai doa terakhir kita gitu. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita untuk meminta segala yang kita butuhkan. Jangan biarkan malam ini berlalu tanpa adanya air mata dalam sujud kita. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah dan juga berbuat kebaikan. Satu sedekah kecil saja bisa bernilai seperti sedekah selama 83 tahun. Orang misal ya, kita membantu orang tua kita dengan yang tulus, kemudian meringankan beban-bebannya serta meringankan beban para saudara kita yang membutuhkan bantuan, kemudian berbagi rezeki, walaupun hanya bernilai sedikit, mungkin bisa jadi itulah amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu iktikaf di dalam masjid. Rasulullah SAW selalu beriktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan dengan meninggalkan segala urusan dunia untuk fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia biasa tentunya tidak mungkin atau tidak bisa untuk beriktikaf secara penuh di dalam masjid. Tapi setidaknya beri waktu untuk Allah SWT, setidaknya dengan duduk sejenak dalam sujud kita lebih lama dari biasanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terakhir, jangan biarkan bulan suci Ramadan ini pergi tanpa adanya kita berusaha sebaik dan juga semaksimal mungkin gitu. Jangan biarkan malam Lailatul Qadar ini hanya menjadi cerita yang kita dengar saja, tapi harus kita perjuangkan gitu. Allahumma balikna Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita, kemudian mengampuni segala dosa-dosa kita, dan juga mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik daripada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.